guna meringankan beban mereka. Dengan visi menciptakan jiwa sosial yang berkarakter, berintegritas, serta mewujudkan UTT Peduli yang kredibel, kreatif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Dengan misi membangun UTT Peduli yang harmonis, mengoptimalkan program-program yang menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, memperkuat relasi dan hubungan antar lembaga organisasi atau komunitas guna mendukung tercapainya tujuan sosial, meningkatkan eksistensi UTT Peduli di mata publik. UTT Peduli sendiri memiliki beberapa program kerja tahunan, yaitu Ramadan Berbagi, sebuah kegiatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, dan untuk memperkuat rasa empati dan persaudaraan di antara umat Islam. Lalu ada sedekah kurban, yaitu bentuk amal yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, atau domba. Lalu yang selanjutnya yaitu donor darah, proses sukarela di mana seseorang menyumbangkan sebagian darah untuk keperluan medis. Darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan, seperti transfusi darah, seperti pasien yang mengalami kecelakaan, menjalani operasi, atau menderita penyakit tertentu seperti anemia ataupun kanker. Lalu yang selanjutnya yaitu UTT Peduli Pendidikan. Program ini merupakan sebuah program bentuk dari aksi kepedulian kami dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu saja, UTT Peduli sejalan dengan semangat literasi dan pemberdayaan, kami juga mengadakan Rumah Buku Taiwan, sebuah inisiatif mandiri dari mahasiswa dan ini menciptakan ruang baca dan berbagi buku di tengah kesibukan bekerja di negeri orang. Rumah Buku Taiwan bukan sekedar toko buku online, melainkan gerakan kecil untuk membangun budaya baca, menghadirkan rekomendasi bacaan berkualitas, dan menjadi tempat bertemunya para pecinta literasi dari berbagai penjuru Taiwan. Dengan mendukung Rumah Buku Taiwan, berarti kita turut menumbuhkan harapan dan semangat belajar yang tak pernah padam dimanapun kita berada. Selama perjalanannya, UTT Peduli telah membangun kepercayaan masyarakat baik di kalangan mahasiswa, PMI, maupun komunitas lainnya. Setiap langkah kami diiringi dengan semangat gotong royong, transparansi, dan integritas. Kami bukan organisasi besar, tapi kami percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dengan tulus yang lurus akan memberikan dampak yang besar. Dalam semangat menebar manfaat, merawat harapan, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang di Taiwan maupun di Indonesia, untuk turut serta dalam gerakan ini, karena sejatinya setiap orang punya potensi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Mari kita terus hidupkan semangat kepedulian, saling menolong dalam kebaikan, dan menjadikan masa muda ini sebagai ladang amal yang tak lekang oleh waktu. Bersama UTT Peduli, mari bergandengan tangan, membangun dunia yang lebih berempati dan penuh kasih. Terus menebar kebaikan bersama UTT Peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap terus terhubung bersama UTT Peduli di sosial media kami. Halo teman-teman hebat di seluruh penjuru dunia. Yuk mengenal lebih jauh tentang UTT Peduli. Saya akan membawa kamu menyelami dunia UTT Peduli. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan, hadir sebuah harapan baru yang membawa angin segar bagi mereka yang tetap ingin menggapai mimpi tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Universitas Terbuka Taiwan. Universitas Terbuka Taiwan yang selanjutnya disingkat UTT adalah representasi dari Universitas Terbuka Indonesia yang beroperasi di Taiwan, menawarkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran. Berdiri atas dasar semangat pemerataan pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia. UTT menjadi jawaban bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah tanpa terbatas ruang, waktu, dan status sosial. Berangkat dari realita kehidupan sebagai pekerja migran Indonesia dan mahasiswa jarak jauh yang penuh tantangan, kami menyadari bahwa perjuangan ini tidak bisa dijalani sendirian. Maka dari itu, UTT Peduli berdiri sebagai ruang bersama untuk saling menguatkan, saling mendukung, dan yang paling utama, saling peduli. Melalui kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan, edukatif, serta spiritual, kami berupaya menghadirkan manfaat yang nyata dan menyentuh langsung kehidupan sesama. UTT Peduli adalah salah satu organisasi kemahasiswaan Universitas Terbuka Taiwan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kegiatan UTT Peduli berorientasi terhadap isu-isu kemanusiaan, bencana alam baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. UTT Peduli adalah wadah penyaluran amanah,
menebar manfaat dan merealisasikan harapan masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban mereka. Dengan visi menciptakan jiwa sosial yang berkarakter, berintegritas, serta mewujudkan OTT peduli yang kredibel, kreatif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Dengan misi membangun OTT peduli yang harmonis, mengoptimalkan program-program yang menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, memperkuat relasi dan hubungan antar lembaga organisasi atau komunitas guna mendukung tercapainya tujuan sosial, meningkatkan eksistensi UTT peduli di mata publik. UTT Peduli sendiri memiliki beberapa program kerja tahunan, yaitu Ramadan Berbagi, sebuah kegiatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, dan untuk memperkuat rasa empati dan persaudaraan di antara umat Islam. Lalu ada sedekah kurban, yaitu bentuk amal yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, atau domba. Lalu yang selanjutnya yaitu donor darah, proses sukarela di mana seseorang menyumbangkan sebagian darah untuk keperluan medis. Darah yang Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Pardamaian Daulay, SSOS MSI selaku Direktur UT Layanan Luar Negeri, yang saya hormati Bapak Arif Sulistyo selaku Kepala KDI Taipei Taiwan, yang saya hormati Bapak Muhammad Fadil Rashidin selaku Koordinator Salut Taiwan, yang saya hormati Ibu Ida Rosida selaku Ketua Ormawa UT Layanan Luar Negeri, yang saya hormati Kak Mega Triwahyuni selaku Ketua UTT Peduli. Dan yang saya banggakan teman-teman yang telah hadir dalam ruang virtual pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam lindungannya. Halo teman-teman yang luar biasa hebat dari berbagai daerah, selamat datang di webinar spesial dari UTT Peduli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di malam yang penuh makna ini. UTT Peduli kembali hadir mengadakan acara webinar Mental Health yang malam ini mengangkat tema Sembuh Tak Harus Sempurna, Safe Feeling dan Dukungan Psikologis bagi Pekerja Migran di Indonesia. Saya Yunita, mahasiswa aktif Universitas Terbuka Taiwan, jurusan Manajemen, dan juga tergabung dalam organisasi UTT Peduli, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara malam hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya. Semoga malam ini menjadi ruang aman, ruang belajar, dan ruang pulih untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga informasi giveaway, keempat pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum acara lebih jauh, mari kita ambil sesi dokumentasi. Mohon teman-teman menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Boleh dibuka kameranya sebentar ya, teman-teman. Enggak. Baik. Senyum yang paling tulus ya. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, berikut beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk para peserta webinar malam hari ini. Yang pertama, mohon menjaga mikrofon dalam posisi mute. Kedua, pertanyaan dapat dikirim melalui kolom chat atau fitur Q&A dan juga raise hand. Ketiga, screenshot diperbolehkan untuk keperluan giveaway dan juga tidak untuk disalahgunakan. Dan yang terakhir, jangan lupa isi form evaluasi dan presensi di akhir acara untuk mengklaim sertifikat. Sebelum kita memasuki acara utama webinar ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh para tokoh dan perwakilan dari Universitas Terbuka. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Mega Triwahyuni selaku Ketua UTT Peduli. Kepada Kak Mega dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Pardamaian Daulay, SSOS MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Yang saya hormati, Bapak Arif Sulistyo, selaku Ketua KDEI Taipei Taiwan. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Fadil Rashidin Pariduri, selaku Ketua Koordinator Salut Taiwan. Yang saya hormati, Ibu Ida Rosida, selaku Ketua Ormawa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, dan seluruh kepengurusan organisasi Universitas Terbuka yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Narasumber kita yang luar biasa, Kak Sabrina Maidah, MPSI, serta seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dalam webinar yang mengangkat tema Sembuh Tak Harus Sempurna, Self-Healing dan Dukungan Psikologis bagi Pekerja Migran Indonesia. Tema ini sangat relevan dengan kondisi banyak pekerja migran yang sering menghadapi berbagai tantangan emosional, sosial, dan psikologis dalam kehidupan mereka. UTT Peduli hadir sebagai wadah kepedulian, dukungan, serta ruang aman bagi teman-teman pekerja migran yang membutuhkan pendampingan dalam perjalanan mereka menuju kesehatan mental yang lebih baik. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menemukan kedamaian dalam diri dan mendapatkan dukungan yang tepat untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kami juga sangat bersyukur bahwa acara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya Direktur UT Layanan Luar Negeri dan Kepala KDEI Taipei, Salut Taiwan, Ketua Ormawa UT Layanan Luar Negeri, serta kehadiran Kak Sabrina Maidah MPSI yang akan berbagi wawasan dan strategi dalam memahami serta menjalankan proses self-healing. Semoga webinar ini membuka manfaat besar bagi kita semua, membuka ruang refleksi, dan memberikan solusi nyata
bagi teman-teman pekerja migran yang membutuhkan dukungan psikologis. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini, serta kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mari kita ikuti acara ini dengan penuh antusias dan semangat belajar. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mega selaku ketua dan penggerak acara webinar Mental Health ini. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ida Rosida selaku Ketua Ormawa UT Layanan Luar Negeri. Kepada Ibu Ida dipersilahkan. Terima kasih KMC Kak Yunita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Direktur UTLLN, Bapak Pardamaian Daulay, SOS MSI. Selamat malam Bapak. Bertemu lagi Alhamdulillah. Kemudian Kepala KDEI Taipei, Bapak Arif Sulistyo, dan Ketua Koordinator Salut Taiwan, Bapak Muhammad Fadil Rashidin Pariduri, juga Kak Mega sebagai Ketua UTT Peduli, narasumber yang hebat, moderator, serta rekan-rekan panitia, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Kepada panitia dan aktivis UTTP, terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua malam ini dan saya lihat sudah banyak yang hadir ya. Tema pada malam hari ini sangat menarik sekali sehingga saya yakin banyak sekali yang mendukung. Tema malam ini sangat dekat ya dengan kehidupan kita, yaitu tentang penyembuhan diri dan pentingnya saling mendukung. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja migran, dan juga sebagai manusia biasa, kita sering terbebani oleh ekspektasi untuk selalu kuat. Tapi malam ini kita ingin bilang, nggak apa-apa kalau belum sempurna gitu ya. Jadi justru di ruang seperti ini kita bisa belajar bahwa proses penyembuhan itu bukan soal yang harus sempurna selalu, sembuh dengan total, tapi juga soal menerima, memahami, dan pelan-pelan untuk bertumbuh. Dan itu sangat luar biasa ya. Webinar ini bukan cuma sesi belajar, tapi juga tempat saling untuk mendengar dan saling didengarkan, juga saling menguatkan. Tak lupa, terakhir mungkin tidak terlalu panjang, ingin menyampaikan dan khususnya buat teman-teman mahasiswa di UT Taiwan, saya ingin mengajak, ayo jangan sungkan untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Ormawa UTLLN. Kami ada untuk kalian. Kita bisa tumbuh bareng, saling bantu, dan membangun ruang yang sehat dan suportif bagi kita semua. Semoga malam ini membawa manfaat dan rasa tenang untuk kita semua. Mungkin teman-teman beberapa yang sudah selesai menjalankan ujian dan bahkan sedang menghadapi ujian, keep strong. Kita bisa bersama saling mendukung untuk kekuatan kita. Tidak harus sempurna. Again, self healing itu adalah dukungan psikologis yang tidak harus serba kuat, tapi yang penting berproses. Demikian dari saya, teman-teman semuanya, tetap semangat. Terima kasih atas undangan dan kehadiran teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida atas sambutannya. Semoga energi positif dan semangat kolaborasi kita terus berlanjut hingga akhir acara. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadil Rashidin selaku Koordinator Salut Taiwan. Kepada Bapak Fadil dipersilahkan. Baik, saya alihkan untuk sambutan selanjutnya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Pardamean Daulay, SSOS MSI, selaku Direktur UT Layanan Luar Negeri. Kepada Bapak Pardamean dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa Bapak? Ya, Bisa. baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat jiwa dan raga untuk kita semua juga. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, Bapak Arif Sulistyo. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak eh, Pensosbud sekaligus Kepala Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia KDI Taipei, Bapak Nov Rizal yang sudah bergabung bersama kita. Yang saya hormati eh, ada pengurus Salut Taiwan. Mudah-mudahan sudah hadir ya, Bapak atau Mas Muhammad Fadil, atau yang mewakili juga mungkin sudah hadir juga bersama kita. Yang saya hormati eh, Ibu Rosida selaku Ketua Ormawa atau Organisasi Mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Yang saya hormati Ketua UTT atau Universitas Terbuka Peduli ya, eh, Mbak Mega dan kawan-kawan selaku panitia, dan secara khusus yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Sabrina Maidah M. Psikologi ya, yang nanti akan memberikan materi kepada kita semua. Kemudian yang saya hormati Mbak Saudari Yunita selaku MC, dan juga Saudari Siti Nurwakiah selaku moderator nanti yang akan memimpin diskusi webinar pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dan juga para pekerja migran yang khusus ada di luar negeri. Namun saya perhatikan ini luar biasa ya, mahasiswa UT sudah ada 217 orang lebih ya yang bergabung dalam kegiatan ini. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan ini kepada panitia ya, bisa menghadirkan lebih dari 200 orang untuk kegiatan ini. Dan kita bangga bahwa ternyata yang hadir ini bukan hanya mahasiswa di luar negeri. Saya lihat tadi ada UT Jakarta, ada UT Surabaya, dan mungkin ada beberapa UT daerah yang lain ya. Iya, Ya, Mas, alhamdulillah kita sangat disukai dan sangat diapresiasi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya ingin saya sampaikan pertama-tama mungkin kita harus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya juga kita dapat bersama-sama hadir di ruang virtual ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan yang sangat mulia dan sangat bermakna, yaitu kegiatan webinar bertema Sembuh Tak Harus Sempurna. Nah, ini sangat penuh dengan
retorika bahasa yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan hikmah dari tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman UT Taiwan Peduli atau UT Peduli yang telah memprakarsai kegiatan yang sangat luar biasa ini. Kemudian juga di luar dugaan kita, di luar apresiasi saya, ternyata kegiatan ini juga didukung oleh para pimpinan, bahkan langsung ya pimpinan KDI hadir mengikuti acara kita pada malam hari ini. Eh, Tema yang diangkat pada malam hari ini tadi benar katanya Bu Ida, ini sangat penting dan sangat relevan terkait dengan sisi yang dihadapi oleh teman-teman sebagian besar para mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Taiwan. Dan uniknya menurut saya adalah tema ini seringkali terabaikan oleh masyarakat banyak gitu ya. Jadi jarang sekali dibahas oleh kalangan akademisi, praktisi dan sebagainya. Justru di tengah-tengah kekurangan pembahasan ini ternyata teman-teman UT Peduli eh, mengangkat tema ini. Mudah-mudahan eh, tema ini nanti bisa menjadi solusi yang teman-teman hadapi selama ini. Eh, kita sadar ya bahwa menjadi pekerja migran sebenarnya adalah bukan pilihan utama bagi siapapun, begitu ya. Kalau saja ada pilihan, saya yakin nggak akan ada yang mau berangkat ke luar negeri ya. Pasti lebih enak bersama saudara, bersama keluarga dan sebagainya. Kenapa eh, dipilih itu ya? Karena itu adalah salah satu pilihan. Selain penuh dengan tantangan fisik, ekonomi, ternyata para pekerja migran ini juga dipenuhi dengan tantangan baik mental maupun emosional dan psikologi. Jauh dari keluarga, misalnya, kemudian bekerja dengan sistem budaya yang sangat berbeda dengan budaya di Indonesia, sering sekali menghadapi tekanan, bahkan dalam beberapa kasus kita mengalami ketidakadilan. Semua itu meninggalkan luka yang tidak selalu tampak bagi kita, tetapi eh, pasti teman-teman rasakan semua persoalan-persoalan tersebut. Dalam konteks inilah maka tema sembuh tak harus sempurna ini menjadi sangat relevan ya untuk kita bahas. Kita ingin membangun pemahaman bahwa proses pemulihan bukanlah perlombaan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan untuk menerima, memaafkan, dan merawat diri sendiri. Bahwa self-healing bukanlah kemewahan, tetapi suatu kebutuhan. Oleh karena itulah saya mewakili Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri ingin terus berkomitmen untuk menjadi ruang yang tidak hanya mengedepankan pencapaian akademik, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan mental mahasiswa. Kami bangga memiliki komunitas seperti UT Taiwan Peduli ini yang selalu aktif, peka, dan peduli terhadap isu-isu yang nyata dan sering dihadapi para mahasiswa dan masyarakat Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kepada Ibu Sabrina Maidah Psikologi, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan perspektif pada malam hari ini. Kami yakin materi yang disampaikan akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk peserta, tetapi juga untuk membangun lingkungan sosial yang lebih sehat dan mendukung. Kepada MC, Mbak Yunita, kemudian Mbak Siti Nurul Wakiah selaku moderator, terima kasih atas peran aktifnya dan kontribusi kalian dalam menyukseskan acara ini. Semoga webinar ini membuka ruang diskusi yang hangat, menyembuhkan luka-luka kecil dalam hati, dan juga membanggakan bagi kita semua.
untuk terus belajar, bekerja, dan mencintai diri sendiri. Sebelum saya eh, menutup sambutan ini, saya ingin berpesan bahwa teman-teman boleh berkegiatan di luar akademik, tetapi ini adalah musim-musimnya teman-teman menjalani ujian, ya tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada yang lupa. Boleh berkegiatan, tetapi jangan sampai lupa kewajibannya, yaitu mengikuti ujian akhir semester. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Mari kita jaga kesehatan fisik dan juga mental karena keduanya sama-sama pentingnya. Ada pesan pantun mungkin ya untuk teman-teman sebagai penyemangat. Pergi ke Taiwan mencari cuan. Cakep. Cakep. Berjuang hidup penuh tekanan dan kekerasan. Cakep. Cakep. Jiwa tenang sebagai sumber kekuatan. Universitas Cakep. terbuka hadir menemani para pekerja migran untuk meraih kemenangan. Cakep. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami ucapkan Bapak Pardamaian atas sambutannya. Semoga energi positif dan semangat kolaborasi kita terus berlanjut hingga akhir acara. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Arief Sulistyo selaku Kepala KDI Taipei Taiwan. Kepada Bapak Arief dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Pardamaian Daulay, Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Yang saya hormati Kak Ida Rosida, Ketua Ormawa UT Layanan Luar Negeri. Yang saya hormati Kak Mega Triwahyuni, Ketua UTT Peduli. Yang saya hormati Ibu Sabrina Maidah selaku narasumber, dan juga hadir di sini kami lengkap Pak Direktur, ada Pak Nofrizal, Pak Kadir dari KDI Taipei. Oh iya, Pak Kadir. Yang saya banggakan seluruh peserta webinar, khususnya saudara-saudara pekerja migran Indonesia di Taiwan yang saya cintai. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama meskipun secara virtual dalam acara webinar yang sangat penting ini. Kami menunggu kehadiran Pak Direktur ini, janji sama saya mau datang ke Taiwan kok belum sampai ke Taiwan nih. Mohon maaf saya masih di jalan ini Pak Direktur karena hari ini kebetulan kami ada mobile service di Kaohsiung 4 jam dari kota Taipei, dan ada beberapa kegiatan di Pingtung, dan tadi barusan kami selesai dari mengunjungi teman-teman kita yang sedang menghadapi masalah di penjara dan detensi di Gangshan di Kaohsiung. Sekali lagi terima kasih atas penyelenggaraan pada webinar hari ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Terbuka Taiwan, khususnya inisiatif dari UTT Peduli atas terselenggaranya kegiatan dengan tema yang tadi disampaikan Pak Direktur sangat relevan dan menyentuh hati. Sembuh tak harus sempurna, self-healing, dan dukungan psikologis bagi teman-teman pekerja migran Indonesia. Kami mengucapkan selamat atas penyelenggaraan webinar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada UT yang terus memberikan informasi, semangat kepada teman-teman pekerja migran Indonesia di Taiwan. Semoga kita bisa saling bergandengan tangan, terus membantu dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada teman-teman PMI kita di Taiwan. Webinar ini merupakan langkah nyata menurut kami dalam mendukung kesejahteraan holistik bagi saudara-saudara kita, teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Saya percaya bahwa kesehatan mental adalah bagian yang tidak kalah penting dari kesehatan fisik.
Kita seringkali fokus pada kerja keras, teman-teman PMI selalu menargetkan finansial dan kebutuhan keluarga, namun kadang-kadang ada beberapa yang lupa merawat batin kita sendiri. Nah, ini tentu hari ini sangat penting. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan jumlah WNI di Taiwan hampir 400.000, jumlah PMI-nya lebih dari 360.000 PMI di Taiwan, yang hampir seluruhnya merupakan tulang punggung keluarga di Indonesia. Tentu di balik semangat kerja dan pengorbanan yang besar terdapat berbagai tantangan. Mulai dari rasa rindu terkait dengan rindu dengan keluarganya, rindu dengan kampung halamannya, kemudian adanya beban kerja, keterbatasan komunikasi, kemudian ada beberapa yang mengalami tekanan psikologis yang terkadang tidak mudah untuk dibagikan atau dimengerti oleh orang lain. Bahkan masih banyak dari kita yang menganggap bahwa membicarakan perasaan adalah satu tanda kelemahan gitu ya, padahal menurut kami ya sebaliknya. Nah, ini berani menyadari dan menerima kondisi emosional diri adalah kekuatan sejati menurut kami. Nah, kaitannya dengan tema hari ini, sembuh tak harus sempurna, adalah pengingat bahwa kita tidak harus selalu kuat ya, tidak harus selalu baik-baik saja, kita manusia biasa. Dan manusia butuh waktu untuk pulih, butuh waktu untuk healing, untuk istirahat, untuk merasa aman, dan untuk kembali menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui webinar ini, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan wawasan praktis mengenai self-healing, mengenali tanda-tanda kelelahan mental, serta memahami bahwa ada banyak cara untuk mulai merawat diri, bahkan dalam situasi kerja yang penuh tantangan. Kami juga berharap webinar ini bisa menjadi ruang tempat untuk mendengarkan, berbagi, dan juga belajar. KDI Taipei selalu terbuka untuk mendampingi dan mendengar aspirasi teman-teman pekerja migran Indonesia di Taiwan, termasuk terkait dengan kesehatan mental teman-teman PMI sekalian. Jadi kesejahteraan PMI tentu ini adalah salah satu prioritas bagi kami di KDI, dan kami terus berupaya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk berbagai pihak di Indonesia, kemudian otoritas Taiwan, lembaga pendidikan, termasuk universitas terbuka yang hari ini kita berkolaborasi, dan juga seluruh komunitas WNI yang ada di Taiwan. Perlu kami sampaikan bahwa bulan Juli lalu, tahun 2024, kami juga menyelenggarakan acara seperti ini, Pak Direktur. Responnya sangat luar biasa, antusiasmenya sangat luar biasa, dan tentu ini sesuatu yang baik untuk mengedukasi teman-teman pekerja migran yang ada di Taiwan. Nah, selanjutnya saya juga mau menyampaikan informasi update nih. Kebetulan ini hampir semua kan teman-teman PMI di Taiwan ya. Jadi sedikit informasi update. Hari ini saya menerima laporan 4 bayi meninggal. Ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, ini penting saya sampaikan. Mari saya mengajak ke teman-teman UT untuk melakukan edukasi ke teman-teman kita. Bagaimana teman-teman kita ini kita ajak untuk merencanakan kehamilan dengan baik. Jadi perlu kami sampaikan, tujuan teman-teman ke Taiwan itu kan cuma satu ya, untuk bekerja, tidak ada yang lain kan gitu ya. Jadi tentu ini menjadi prinsip kita bersama. Sekali lagi, mari kita ajak teman-teman kita ini untuk merencanakan kehamilan dengan baik. Walaupun di Taiwan ini boleh hamil, kami dari KDI tetap menghimbau niat ke Taiwan untuk bekerja, mari merencanakan kehamilan dengan baik. Kalau belum siap, ya pikirkan baik-baik gitu ya. Sebaiknya jangan. Jangan sampai belum siap hamil justru menimbulkan masalah baru yang tadi saya sampaikan. Harus ada kesiapan semuanya gitu ya. Baik dari sisi finansial, kemudian kondisi pekerjaan, kondisi istri, suaminya itu juga harus jadi prioritas dan pemikiran. Kemudian juga harus dipikirkan ketika anaknya itu pasca hamil, siapa yang mengasuh? Apakah majikan kita itu boleh satu rumah gitu ya? Kemudian kalau nggak boleh mau ditempatkan di mana? Karena biaya menitipkan anak di Taiwan itu juga tidak murah gitu ya. Sehingga ini perlu dipikirkan. Dan saya mengajak perhatikan juga hak-hak anaknya ini, jangan sampai nanti terlantar.
Sekali lagi, jangan sampai kehamilan ini memicu masalah baru. Dan kalau boleh kami menyarankan, nanti kita edukasi teman-teman PMI yang ada di Taiwan ini, saya mengajak ke teman-teman UT, kita ajak bahwa teman-teman ini harus terbuka sama majikan maupun agensi ketika dia itu hamil, jangan disembunyikan. Karena ada beberapa case yang tadi saya sampaikan itu ada beberapa yang hamil muda menyembunyikan, takut diputus kontrak sehingga timbul masalah keguguran dan sebagainya. Ini makanya saya mengajak harus terbuka ke majikan dan agensi. Taiwan sekali lagi boleh hamil gitu ya. Kalau ketika hamil tentu tidak boleh di PHK gitu ya. Kalau ada yang di PHK tentu segera hubungi KDI untuk kami bantu. Kemudian yang selanjutnya ketika hamil tentu kami berharap pemeriksaan rutin itu dilakukan ya. Ada Simpoka yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk pemeriksaan dan itu relatif jauh lebih murah dari dokter umum yang kita harus bayar. Jadi Simpoka ini sangat luar biasa, cukup murah untuk pemeriksaan ibu dan bayinya. Sekali lagi, jangan sampai kehamilan memicu masalah baru, rencanakan kehamilan dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi beberapa poin. Sekali lagi perlu kami sampaikan, tidak semua masalah itu bisa selesai dalam 1 hari dan tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat. Tapi setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah bentuk keberanian. Jangan pernah merasa sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan. Mari berbagi cerita atau sekedar mengambil waktu untuk diri sendiri karena kesehatan mental bukanlah hal yang mewah, itu adalah hak kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini memberikan manfaat yang nyata, memperkuat semangat, dan memperluas pengetahuan kita terkait dengan informasi-informasi yang ada di lingkungan kita. Terima kasih kepada para panitia, narasumber, dan seluruh peserta. Tetap semangat, jaga kesehatan fisik dan mental, dan semoga Tuhan senantiasa melindungi langkah kita bersama. Saya mendoakan semoga teman-teman PMI selama di Taiwan itu terus diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran dalam bekerja, sehingga pulang ke Indonesia menjadi PMI-PMI yang sukses. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Terima kasih, Terima Pak. kasih kami ucapkan kepada Bapak Arif atas sambutannya. Saya ulangi sekali lagi, sambutan yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadil Rashidin selaku Koordinator Salut Taiwan. Kepada Bapak Fadil dipersilahkan. Baik, saya lanjut. Untuk membuat webinar ini semakin seru dan berkesan, kami punya kejutan buku spesial yang berjudul Hey It's Me yang ditulis oleh narasumber kita, Kak Sabrina. Melalui giveaway ini, kami akan membagikan 3 buku untuk 3 orang pemenang. Cara ikutnya gampang banget. Pertama, pastikan teman-teman hebat mengikuti akun Instagram UTT Peduli, lalu ambil screenshot webinar ini, dan yang terakhir posting di Instagram Story dan tag 3 teman kamu dan akun Instagram UTT Peduli. Untuk story Instagram yang paling unik dan paling menarik akan kita pilih sebagai pemenang yang akan diumumkan di WhatsApp Group serta Instagram Story UTT Peduli 2 hari setelah acara webinar berlangsung. Baik, selanjutnya kini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi. Untuk acara ini akan dipandu oleh moderator hebat kita pada malam ini. Kepada Kak Siti Nurwakiah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Yunita selaku MC kita pada malam hari ini yang telah membuka dan membawa
membawakan sesi pembukaan dengan hangat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwakiah. Saya adalah mahasiswi aktif Universitas Terbuka Taiwan, Prodi Ilmu Hukum, dan saya juga tergabung dalam organisasi Universitas Terbuka Taiwan Peduli. Sebuah kehormatan bagi saya karena pada malam hari ini saya dipercaya untuk menjadi moderator di acara webinar ini, sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan tentunya saya akan memandu kita semua agar bisa dekat dengan moderator hebat kita. Karena pada malam hari ini, webinar ini bertajuk Sembuh Tak Harus Sempurna, Self-Healing dan Dukungan Psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia. Tentunya, webinar ini akan membahas tentang masalah dan problema terkait kesehatan mental. Teman-teman, saya mau tanya nih, apa kabar hari ini? Masih semangat? Nggak ada Semangat, suaranya nih. Kakak. Semangat, Kak. Semangat dong. Alhamdulillah masih semangat, Kak. Baik, untuk efektivitas waktu, kami akan membagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama adalah sesi pemateri, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Di-unmute dulu, Kakak, suaranya hilang. Kak Kak Siti, Siti, suaranya Kak hilang. Siti, suaranya tolong dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, mohon maaf. Baik, saya ulangi lagi. Untuk efektivitas waktu, kami akan membagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemateri yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sebelum melanjut ke sesi pemateri, izinkan saya untuk menjelaskan tentang CV dari narasumber hebat kita. Beliau adalah seorang profesional di bidang psikologi yang berfokus pada kesehatan mental dan perkembangan individu, serta edukator publik. Dan beliau juga adalah seorang penulis buku yang berjudul Unlock Your Heart dan Hey Is Me. Saat ini, beliau menjabat sebagai founder di Ruang Konseling di sebuah klinik psikologi yang menyediakan layanan konseling untuk individu yang membutuhkan dukungan psikologis. Mari kita sambut bersama, inilah dia Kak Sabrina Maida, MPSI Psikolog. Kepada Kak Sabrina Maida, kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Semoga masih semangat ya. Oke, kita Selamat untuk mempercepat waktu, malam. kita lanjut aja ya. Eh, mungkin saya akan meminta bantuan untuk Siti sebagai moderator untuk membantu untuk di open PPT-nya ya. Halo, apakah sudah bisa dibantu untuk di-share screen PPT-nya? Sudah itu, Kak. Oke. Mohon maaf, Baik, aku Mbak moderator atau Mbak MC juga ya. Ini mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Arif dan Pak Nobri dari Pak KDI. Jika ada kegiatan tadi Pak Arif menyampaikan masih dalam perjalanan ya. Mungkin kalau ingin melanjutkan kegiatan yang lain ya, boleh apa nama terlebih dahulu meninggalkan apa Zoom. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu bisa mengikuti sampai akhir. Tetapi kalau memang ada tugas dalam perjalanan, mungkin boleh apa meninggalkan eh, ruang Zoom terlebih dahulu. Ya, mungkin salam dari Baik. kami semuanya.
kepada Pak Arif dan juga Bapak dan Ibu selaku jajaran pimpinan di KDI Taipei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Kak. Baik, Kak Sabrina bisa dilanjut. Oke, kita mulai ya. Eh, Boleh langsung di next aja ya. Hari ini kita akan melakukan sesi untuk webinar self healing dukungan psikologis bagi pekerja imigran. Boleh di next? Oke, terima kasih. Tadi udah diperkenalkan, nama aku Sabrina. Aku adalah seorang psikolog klinis dewasa. eh Lanjut aja. Tadi perkenalannya udah. Kita lanjut untuk ke dalam sesinya ya. Oke, kita mulai. Realita bekerja di luar negeri ya. Kebanyakan orang itu mikir kalau kerja di luar negeri itu eh kerjanya pasti enak gitu ya. Punya penghasilan yang banyak. Terus bisa jalan-jalan gitu ya. Padahal ada versus itu adalah harapan yang dibawa sama realita yang kita hadapin. Harapan dari orang itu banyak yang perantau itu sebenarnya karena untuk keluarga. Punya penghasilan yang lebih baik, bisa bayar utang, bisa meningkatkan kualitas hidup di keluarga. Tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa realita yang kita hadapin itu lebih daripada itu. Kita kerja dengan waktu yang panjang, lingkungan yang asing, bahkan kadang kerasa kesepian. Tadi ya sempat dibahas bahwa adanya eh, bahasa, budaya, bahkan mungkin juga belum perlindungan hukum yang benar-benar bisa melindungi secara aman dan nyaman. Kayak gitu. Boleh dibantu next? Tapi yang membuat kita menjadi bertahan adalah salah satunya adalah keluarga. Keluarga menjadi bertahan, tapi kadang juga bisa menjadi sumber tekanan. Ada yang ngerasain nggak? Kalau aku beberapa kali punya klien yang kerja di luar negeri gitu ya, mereka tuh banyak yang punya kesamaan. Gaji kamu kan besar di luar negeri, jadi seringkali punya yang namanya ekspektasi yang tinggi. Jadi keluarga ngerasa beruntung, terus ada tuntutan bahwa selalu dikirimin uang tiap bulan yang lebih besar. Bahkan kadang udah dikirimin ngerasa nggak cukup, jadi kerasanya itu minim empati. Padahal yang terjadi adalah bagi pekerja imigran juga ngerasa kadang ngerasa bersalah. Aku udah cukup oke nggak ya? Aku udah cukup baik nggak ya sebagai anak gitu ya? Somehow juga ngerasa tertekan. Ada juga momen di mana mungkin yang udah punya anak nggak bisa datang ke acara ulang tahunnya, atau mungkin yang udah punya anak nggak bisa datang untuk ngambil rapor. Jadi ada momen-momen yang kelewat. Boleh di next lagi. Nah, rasa bersalah yang diam-diam ini terkadang menggerogoti hati. Artinya apa? Di sini ada masalah psikologis yang muncul. Muncul adanya perasaan nggak sesuai dengan ekspektasi keluarga, di mana akhirnya merasa mempertanyakan diri sendiri hingga menyimpan depresi. Tapi ketika udah rasanya tidak nyaman, depression, atau mungkin cemas, nggak pengen ada orang yang tahu, nggak pengen ada keluarga yang ngerasa tertekan. Kayak gitu ya. Apakah salah? Jawabannya enggak. Karena kita itu manusia. Ketika kamu capek, bukan karena kamu lemah, tapi karena kita terkadang bisa pura-pura kuat. Kita ngerasa semua itu bisa kita lewati sendirian. Padahal manusia itu punya limit dan itu sangat wajar. Jadi kalau kamu ngerasa capek, kamu ngerasa tidak nyaman, it's okay untuk beristirahat. Well, di next. Terus apa yang terjadi Kak? Gimana kalau misalkan kita udah ngerasa, kita tahu udah ngerasa ada hal yang nggak baik-baik aja dalam diri kita. Di mana kita tahu kalau kita udah nggak baik-baik aja. Pertama, aku akan menjelaskan ada yang namanya stres, cemas, dan burnout. Stres itu adalah ketika kondisi kita udah punya banyak tekanan. Contohnya gimana? Mudah marah-marah, gelisah, susah tidur gitu ya. Punya beban pikiran yang nggak habis-habis.
Cemas adalah ketakutan yang berlebihan tentang masa Iya, depan. Jadi suka untuk Kak overthinking. Sabrina, mungkin sinyalnya lagi bermasalah ya, teman-teman. Jadi teman-teman, Halo, Tes? Apakah kedengaran suara saya? Halo, Tes? Jelas, Kak. Iya Kak, jelas Kak. kedengeran. Di saya kedengeran Kak. Oke, saya lanjut ya. Eh, Selanjutnya adalah burnout. Burnout itu adalah kelelahan secara emosional gitu ya, di mana kamu merasa hampa seperti robot gitu ya, nggak punya motivasi buat kerja, bahkan merasa kadang apa yang kita lakukan itu sia-sia. Boleh di next? Banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu udah nggak baik-baik aja, tapi mereka itu pura-pura kuat karena mereka sudah terbiasa dituntut untuk kuat. Ada yang relate nggak dengan statementku ini? Boleh di next lagi nggak? Oke. Terus, apa yang harus dilakukan, Kak Sabrina? Yaitu adalah menormalisasikan emosi negatif. Kebanyakan orang ketika udah ada emosi negatif, mereka itu nggak mau menerima emosi yang ada. Kebanyakan orang ketika ada emosi yang tidak nyaman, entah itu cemas, marah, sedih, takut, mereka itu denial sama apa yang mereka rasain. Jadi, emosi itu adalah ibarat kata kalau orang-orang seperti aku nggak pengen ngerasain kayak gini. Padahal emosi itu adalah alarm atau sinyal. Tapi kebanyakan kita menganggap emosi itu adalah musuh. Emosi itu harus ditekan. Dan inilah salah satu hal yang jadinya salah kaprah tentang emosi. Boleh di next nggak? Oke. Terus kalau misalkan kita udah lelah secara emosional, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kadang ketika kita sedang lelah secara emosional, itu bukan hal yang malu gitu ya, bukan hal yang harus ditutup-tutupin. Kebanyakan orang ketika kita udah capek, ketika kita udah kelelahan secara emosional gitu ya, kita itu menyembunyikan perasaan itu. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk selalu kuat. Kita diajarkan kalau misalkan kita istirahat, kita lemah. Ada yang relate nggak? Ih ngapain sih kayak gitu banget? Ah lemah lo, ah cemen lo gitu ya. Jadi kita dituntut sama society atau sama lingkungan, kita tuh harus selalu kuat, harus seperti superwoman atau seperti superhero. Padahal kita itu juga manusia, kita bukan superhero gitu ya. Jadi ketika kita istirahat, kita ngerasa bersalah. Padahal istirahat itu bukan artinya kita berhenti. Mengakui kalau kamu itu sedang lelah itu bukanlah kesalahan. Kayak gitu ya. Terus apa yang dia perlu lakukan? Kita membahas tentang yang namanya self healing. Self healing adalah proses kita secara sadar, secara aktif untuk memulihkan luka emosional, mengelola stres dan membangun eh, ketahanan mental. Jadi bukan dengan cara melupakan luka-luka atau mengrepress emosi yang kita miliki. Tapi artinya ketika kita ngomongin tentang self healing, kita itu memeluk, memahami dan merawat diri kita. Nah, yang perlu dipahami adalah bukan arti kita self healing, kita bisa ngelakuin self heal gitu ya. Kita nggak butuh terapis, kita nggak butuh psikolog, kita nggak butuh terapi gitu ya. Karena setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda. Ada beberapa orang ketika baca buku, nonton podcast, atau kita sharing, itu bisa dengan mudah untuk punya dongeng gitu ya. Punya kayak, oh aku harus gini ya. Tapi ada beberapa orang yang butuh ketemu sama profesional untuk diajarkan karena mereka benar-benar nggak tahu apa yang terjadi sama diri mereka. Oke, artinya proses health itu sifatnya adalah personal, nggak instan, dan nggak bisa dibandingin antara proses aku dengan diri kamu. Boleh di next? Halo, boleh di next? Oke, Kak, terus kita bahas juga mitos sama fakta tentang self healing. Mitosnya adalah ketika aku ngomongin self healing, orang mikirnya itu jalan-jalan biasanya. Fakta psikologisnya adalah healing itu melibatkan beberapa part, adalah connection, dukungan sosial, terapi. Artinya bukan cuma pepergian gitu ya. Kedua, mitosnya adalah kalau belum bahagia artinya belum healing. Enggak guys ya. Healing itu bukan akhir,
Tapi healing itu adalah proses memahami untuk berdamai. Dan itu prosesnya bisa seumur hidup. Jadi goalsnya itu bukan kita bikin happy. Tapi goalsnya adalah kita memahami dan menyadari tentang diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan dulu kamu gampang marah-marah, ketika proses healing, kamu jadi tahu, oh aku marah-marah karena aku nggak didengerin. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah afirmasi journaling itu cuma gaya-gayaan ya. Banyak banget nih sekarang di media sosial kayak oh afirmasi ya untuk bisa bikin kita heal gitu ya. Sedangkan afirmasi dan journaling itu adalah teknik yang digunain untuk sesi terapi. Nah, nah, terapi ini biasanya aku gunakan dengan sesi terapi CBT atau dengan mindfulness gitu ya. Terakhir adalah mitosnya kalau kita mau healing kita harus selalu positif. Sayangnya tadi ya di slide sebelumnya aku udah bahas emosi negatif itu bukan musuh. Jadi mengakui rasa sakit, mengakui ketidaknyamanan itu adalah part dari healing. Boleh dilanjut? Halo, boleh dilanjut? Oke, biasanya kalau aku ngomongin healing, kita ngomongin tentang tekniknya. Cara praktikalnya gimana sih? Aku seringkali meminta untuk journaling gitu ya. Journaling tuh tujuannya apa? Kita menulis. Kita menuliskan, halo? Oke. Kita menuliskan apa yang kita rasakan, emosi apa yang terjadi gitu ya. Contohnya gimana? Kita menuliskan secara bebas tanpa adanya perasaan takut gitu ya. Kebanyakan orang kalau misalkan disuruh untuk menceritakan apa yang kita rasakan, kadang itu suka takut, takut dijudge gitu ya, takut tidak didengarkan. Tapi ketika kita journaling, kita tuh berhadapan dengan diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kayak hari ini aku ngerasain apa, hari ini aku ingin melepaskan apa, seperti itu. Boleh di next? Terus perbedaan antara journaling dengan diary apa? Nah, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Beda dari tujuan. Kalau kita waktu kecil gitu ya, waktu zaman-zaman dulu gitu ya, ada yang namanya diary. Diary itu adalah mencatat kejadian yang terjadi. Tapi kalau journaling, fokusnya itu adalah terhadap pikiran, emosi, dan apa yang kalian lakukan gitu ya. Tujuannya itu berbeda. Nah, isinya kalau misalkan diary itu biasanya tulisan gini, Dear Diary, hari ini aku gitu ya. Tapi kalau journaling itu adalah fokus apa yang aku rasakan. Contoh, hari ini aku ngerasa sedih banget. Hari ini aku ngerasa overthinking karena XXXX kayak gitu. Itu adalah perbedaannya. Boleh di next? Oke, kedua adalah tentang mindfulness. Mindfulness mungkin banyak teman-teman yang udah cukup sering mendengar ya. Mindfulness ini adalah sadar secara penuh, artinya kemampuan untuk hadir di momen saat ini, ya. Jadi bukan ya udah hidup jalanin aja tanpa ada tujuan atau autopilot kayak gitu. Boleh di next? Oke, mindfulness itu mengajarkan kita untuk mengurangi stres gitu ya. Rumination atau pikiran yang berulang berkali-kali kayak, ih coba aja aku ngelakuin ini. Coba aja kalau misalkan aku ngelakuin ini pasti begini. Nah, mindfulness itu melatih kita untuk nge-stop pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, contoh praktikalnya adalah kita belajar dengan teknik pernafasan. Boleh di next lagi? Yang terakhir adalah tentang afirmasi positif. Nah, di sini aku ngebahas tentang positive self-talk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengganti dialog internal ya dalam diri kita yang tadinya mungkin seringkali menghukum diri kita sendiri kayak, ih kenapa ya aku kok kurang banget, ih kenapa ya aku kok bodoh banget gitu ya. Menjadi narasi yang jauh lebih positif gitu ya. Jadi caranya afirmasi gimana? Kamu bisa ngelakuin di depan cermin atau ditulis ulang di suatu jurnal, lalu kamu ucapkan berulang kali. Nah, di sini aku nulisin contoh-contoh afirmasi seperti aku mungkin sedang nggak baik-baik aja. Oke, halo, aku boleh minta peserta juga di-mute semuanya. Oke, Oke, bagi thank you so teman-teman, much. bisa mute dulu ya mikrofonnya, biar kita tetap. Oke, Oke, Kak, sudah Kak, sepertinya. Oke, bisa dilanjut Kak Sabrina? oke, thank you so much.
Ya. Jadi contoh afirmasi kayak gimana? Oh, aku mungkin lagi nggak baik-baik aja, tapi aku tetap pantas loh untuk dicintain. Aku nggak harus sempurna untuk layak dihargain. Pelan-pelan, semua pasti bisa. Jadi kita mengulangi afirmasi positif yang berulang kali. Dan ketika kita menggunakan afirmasi positif ini, membuat kita juga jauh akan terasa lebih calm dan lebih tenang. Boleh di next? Oke. Ketika kita ngomongin tentang self healing, nggak jarang kita juga perlu ngebahas tentang yang namanya boundaries atau batasan yang sehat, ya. Apa sih boundaries? Aku bisa menganalogikan boundaries itu adalah batasan atau pagar yang kita buat untuk melindungi mental, emosional, dan waktu kamu, ya. Apalagi ketika kita ngomongin tentang bekerja, tuntutan yang pekerjaan yang berlebihan, atau mungkin emosional yang udah crossing boundaries gitu ya, itu membuat kita bisa terjaga, ya. Tanpa ada batasan, kita akan mudah kewalahan. Tanpa ada batasan, sometimes kita nggak bisa untuk menolak. Kita akhirnya juga nggak bisa punya waktu untuk diri kita sendiri, bahkan kita kehilangan arah. Kenapa? Karena kita selalu pengen menuntut diri kita sempurna, memenuhi harapan orang, ya. Padahal kita adalah manusia biasa yang mungkin juga kita punya kekurangan, ya. Boleh di next? Oke, ketika kita ngomongin tentang boundaries, kita juga perlu memahami tentang rutinitas yang sehat, oke? Nah, di sini aku pengen ngebahas yang namanya bukan sesibuk apa diri kamu, tapi seproduktif apa diri kamu sehari-hari, ya. Karena rutinitas yang kita jalani bukan penjara atau hukuman, tapi fondasi untuk bisa tetap sadar dan terkoneksi sama diri sendiri. Pernah nggak kalian nih ngejalanin hari terus kayak udah autopilot aja? Ya besok juga bangun tidur, kerja, tidur lagi, jangan lupa makan, begitu seterusnya. Nah, itu adalah rutinitas yang akan-akan kita nggak punya kehidupan sendiri-sendiri. Kalau kamu udah ngerasa kayak gitu, coba tanyakan ke dirimu sendiri, apa ya kira-kira yang salah? Apakah aku sudah terkoneksi sama diriku sendiri? Boleh di next. Lalu apa sih bedanya sibuk sama produktif ya? Sibuk itu kita merasa harus terus bergerak. Ngerasa kita kalau nggak ngapa-ngapain kita tuh nggak sibuk gitu ya. Dan ini bisa punya rentan yang namanya kelas secara emosional ya. Sedangkan produktif kita tuh tahu kapan waktunya berhenti dan istirahat. Jadi, secara mental, kita bisa menjaga energi dan juga kesehatan diri kita. Jadi, kita bisa memahami mana sih yang penting, mana yang bermakna, dan mana yang akan membuang waktu dengan sia-sia. Itu yang dinamakan produktif. Boleh di next? Nah, hidup produktif itu bukan tentang kita berlari, tapi tentang tahu kapan kita perlu melambat, kapan kita bisa beristirahat, dan tahu kapan kita harus bertahan. Ya, kadang berhenti itu bukan kemunduran. Kebanyakan orang nih, ya, aku baca nih, kalau aku nggak produktif, aku merasa bersalah, Kak. Nah, ya, kadang ketika kita istirahat atau berhenti, itu bukan artinya kita nggak produktif. Justru kadang aku selalu bilang sama klien-klien aku, kalau kamu nggak pernah istirahat, kalau kamu nggak pernah yang namanya rest is atau berhenti sejenak ya, aku highlight, kita nggak akan pernah yang namanya punya energi untuk recharge ya. Artinya ketika kita istirahat, kita itu sedang self care, sedang menjaga diri kita, sedang mencoba untuk mengisi baterai. Jadi yang diisi baterai itu jangan cuma handphone aja, tapi manusia juga perlu di recharge. Oke, next. Nah, aku juga akan ngebahas di sini yang namanya tentang safe place atau ruang aman. Jadi di kala lelah, kadang kita juga butuh seseorang atau suatu tempat yang dinamakan safe place atau ruang aman. Nah, safe place atau ruang aman adalah kondisi kondisi di mana fisik, emosional atau sosial seseorang itu ngerasa dilindungin, diterima, tidak dihakimi, boleh bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Ya, makanya aku bilang safe place itu bisa jadi tempat, komunitas, pasangan, di mana kamu tahu ketika kamu berada di sekitarnya, kamu itu ngerasa dilindungi dan diterima tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Oke, next.
Oke. Kenapa sih Kak kita butuh safe place? Alasannya adalah karena dunia luar kadang terlalu keras dan terlalu penuh banyak tuntutan. Kita butuh banget didengarkan, kita butuh untuk bisa menjadi diri kita sendiri ya. Jadi istilahnya safe place itu adalah tempat pulang emosional, bukan untuk memperbaiki diri kita, bukan cuma untuk tidur aja, tapi kita tahu bahwa ada sambungan atau ada some place yang bisa membuat kita merasa aman. Dan ketika kita punya safe place, itu membantu kita proses untuk penyembuhan trauma, kelelahan, luka batin gitu ya. Dan kalau dalam psikologi, dukungan sosial adalah salah satu pelindung utama untuk kita dari depression atau juga dengan burnout. Boleh di next? Oke. Dari tadi aku udah ngomongin tentang burnout, tentang cemasan, tentang healing gitu ya. Dan aku selalu tanya, kapan sih waktu yang tepat buat kita datang ke profesional atau minta bantuan gitu ya? Jawabannya adalah ketika kalian sudah merasa benar-benar butuh, tapi nggak harus nunggu sampai parah. Artinya, ada beberapa tanda yang bisa dijadikan acuan. Satu, ketika pikiran negatif udah sering banget berulang kali masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu susah untuk dikontrol. Yang kedua adalah tentang gangguan tidur. Misalkan jadi sering tertidur atau jadi eh, nggak bisa tidur sama sekali. Ya, tiga, ketika kamu ngerasa sendirian, ngerasa hampa, atau mulai menghindari sosial, susah fokus, emosi jadi meledak-ledak. Emosi yang meledak-ledak tuh gimana? Bisa jadi gampang marah atau gampang nangis gitu ya. Yang terakhir yang udah benar-benar membutuhkan pertolongan adalah ketika kamu sudah mulai ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup. Kalau udah sampai tanda ini, jangan segan-segan untuk datang ke profesional ya. Boleh di next? Oke, ini mungkin the last statement dari aku ya. Waras itu bukan harus selalu tersenyum dengan baik-baik aja. It's okay not to be okay sometimes. Karena menjaga kewarasan bukan berarti kita selalu tenang, selalu bahagia. Tapi juga punya keberanian untuk berkata, aku gak apa-apa kok, aku lagi gak baik-baik aja. Aku cuma pengen semua itu berjalan pelan-pelan. Tapi semuanya konsisten. Sekian dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina atas materi yang sangat hangat dan menyentuh dan relate sekali dengan kehidupan kami di perantauan. Ternyata self healing, proses self healing itu sangat penting sekali, apalagi bagi kita ya yang di pekerja migran Indonesia yang membutuhkan dukungan psikologis dan tentunya proses self healing ini bisa membangun ketahanan dan memahami serta merawat diri kita dengan baik ya. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung tuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur Q&A atau raise hand dan sebutkan nama kalian, domisili mana, dan apa pertanyaannya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan kalian dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang hebat yaitu Kak Sabrina. Oke, teman-teman, jika kalau mau bertanya, silakan bisa bertanya mungkin dari teman-teman yang dari luar negeri seperti Taiwan, Turki, silakan bisa bertanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, oke, silakan jangan malu-malu ya, silakan bisa menggunakan. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Sri Mulyani. Apakah semua orang bisa benar sembuh secara mental atau memang ada luka yang hanya bisa kita kelola, bukan dihilangkan? Bagaimana cara menerima diri di tengah proses penyembuhan yang naik turun? Nah, itu pertanyaan dari Kak Sri Mulyani. Mungkin Kak Sabrina bisa menjelaskan tentang terkait pertanyaan tersebut. Oke, ini pertanyaannya dikumpulin atau dijawab satu persatu? Mungkin kalau misalkan Kak Sabrina berkenan bisa langsung dijawab, Kak. Tapi kalau misalkan mau dikumpulin juga. Oke.
mungkin kalau pertanyaannya adalah gimana cara kita menerima diri di saat proses healing ya. Jawabannya adalah proses healing itu adalah pertumbuhan atau tadi aku bilang di awal, setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda ya. Jadi artinya yang kita harapin itu bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang kapan nih aku selesainya, kapan nih aku bisa cepat sembuh gitu ya. Kebanyakan orang ketika aku ngomongin tentang healing atau kebanyakan psikolog atau terapis ngomongin tentang healing itu adalah final atau tentang garis finish. Sedangkan proses healing itu kalau kamu tahu itu tuh kayak naik turun, kayak roller coaster. Jadi itu bukan line yang kayak garis finishnya ada di situ loh kayak gitu. Jadi kalau ditanya kayak gimana caranya kita menerima itu semua, pertama bahwa kita menyadari luka itu nyata, luka itu ada ya. Jadi kita nggak boleh yang namanya denial, kita nggak boleh yang namanya untuk ngerasa bahwa oh ya kan aku lagi eh, ya aku nggak apa-apa aku diperlakukan dengan buruk, nah itu jangan ya. Tapi kayak oh aku tuh nggak apa-apa kalau aku lagi berproses. Jadi validasi apa yang kamu rasain. Nggak perlu terburu-buru untuk melepas rasa sakit. Emang rasanya nggak nyaman. Aku harus akuin itu ya. Ketika kita lagi proses healing, itu rasanya nggak nyaman. Tapi itu valid apa yang kamu rasakan. Kedua, jangan pernah yang namanya mengukur proses kamu dengan kecepatan orang lain. Contoh, ih dia kok baru putus udah bisa punya pasangan baru kok aku masih lama banget. Ih, contoh ya. Artinya, setiap orang itu punya step by step, punya waktunya. Begitu juga dengan proses healing. Ada beberapa orang yang ketika ngomongin kita healing dengan keluarga maybe gitu ya, mereka itu butuh waktu yang cukup bertahun-tahun. Tapi ada orang yang, oh bisa kok dengan proses dia beberapa kali sesi bisa heal gitu ya. Kalau ditanya apakah bisa benar-benar sembuh, jawabannya adalah kadang luka emosional itu ada sebagai tanda pengingat dan juga hal yang pernah terjadi sama diri kita. Fokusnya bukan menghilangkan, fokusnya adalah tentang awareness, self awareness, dan kita menyadari, oh dulu aku pernah terluka, oh ada part di mana aku pernah, ya aku ngomong pernah arti bukan bukan berulang kali. Jadi jangan lupa pisahkan antara luka atau part trauma yang pernah terjadi sama momen kita saat ini. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan orang itu ketrap atau kita ngerasa kayak berada di suatu sangkar di mana kita akhirnya ngerasa iya aku adalah luka. Ya, iya aku punya trauma. Benar, mungkin kamu punya trauma. Tapi kamu sedang berproses untuk menyembuhkan trauma kamu. Dari aku jawabannya seperti itu. Baik, terima kasih Sabrina atas jawabannya. Jawabannya sangat menyentuh sekali ya. Saya merasa sedih juga. Oke, untuk Kak siapa tadi? Untuk Kak baik, sudah mengerti ya Kak Sri Mulyani. Oke, sekarang boleh dilanjut pertanyaannya. Mungkin bagi teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Dan silakan bisa bertanya secara langsung, jangan malu-malu. Karena di sini kita terbuka kok, kita nggak ada batasan gitu. Kita tetap ayo kita nggak apa-apa, kita harus berani mengutarakan apa yang kita rasakan. Jangan jangan dipendam ya, karena itu tuh bukan begitu Kak Sabrina. Aku Oke, boleh milih pertanyaan? boleh Kak, boleh. Oke, menurut aku ini ada salah satu pertanyaan yang akan sangat relate karena ini aku sering juga ditanyain dari Adam Maulana. Bagaimana cara mempertahankan agar emosi negatif tidak selalu dominan dalam hidup? Ya, ini pertanyaan yang menurut aku bagus banget. Kenapa? Karena aku sering kali ditanya seperti ini. Gimana sih Kak biar kita nggak terus-terusan mikirin hal yang negatif gitu ya? Di slide aku tadi udah aku jawab ya. Sometimes it's okay not to be okay. Dan emosi negatif itu bukan artinya kita denial atau kita hempaskan. Karena emosi itu adalah sinyal, ya. Artinya, agar emosi negatif tidak selalu dominan, pertama kita perlu menyadari bahwa emosi itu wajar, ya. Bahwa kadang nggak apa-apa kok kita ngerasa nggak baik-baik aja. Kadang nggak apa-apa kok kalau misalkan kita itu lagi ngerasa cemas.
ya. Tapi jangan berhenti di situ aja. Artinya, ketika kamu lagi cemas atau ketika kamu lagi nggak baik-baik aja, jangan lupa sadari dan beri nama. Maksudnya gimana? Kalau kamu sedih, kalau kamu marah, kalau kamu cemas, cari tahu apa sih yang membuat kamu sedih, marah, atau cemas, ya. Contoh, ini contoh banget ya. Kadang kebanyakan orang nih kalau lagi sedih ditanya, kamu kenapa? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Padahal kenapa-napa. Atau jawabannya gini, kamu lagi kenapa? Aku tahu aku nggak kenapa-napa, tapi aku nggak tahu aku kenapa. Ya, kadang bukan kita nggak tahu bukan kita nggak tahu kalau kita itu lagi kenapa-napa, tapi kita kurang berdialog ke dalam diri kita sendiri. Coba tanya ke dalam diri kita, oke, apa sih yang membuat kamu sedih? Apa sih yang membuat kamu ngerasa cemas ya? Jadi artinya ketika kita lagi ada emosi negatif, kita bisa bertanya, kita dan bisa mengakui, oh hari ini aku lagi ngerasa kecewa. Ternyata aku gagal dalam XXXX kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, latih yang namanya grounding atau mindfulness tadi. Itu tuh nanti bisa dibaca ya di slide ya, teman-teman ya. Terus ganti kenapa jadi apa. Kebanyakan ketika kita lagi gak baik-baik aja, kita tuh pengennya shortcut. Bertanya langsung kenapa sih, ya. Pengen mencari terus-terusan jawaban. Padahal bisa jadi ada beberapa part itu nggak ada jawabannya. Tapi kita butuh bertanya, apa sih yang terjadi sampai aku terjadi seperti ini? Jadi merubah kata kenapa menjadi apa. Kayak gitu. Itu jawaban aku ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Sabrina. Mungkin satu pertanyaan terakhir, mungkin bagi teman-teman yang Ya. ingin bertanya, silakan bisa menanyakan langsung. Mungkin bisa menggunakan fitur raise hand, teman-teman. Jangan malu-malu ya, karena di sini kita terbuka dan kita membuka ruang bagi kalian untuk bertanya. Oke, bagi Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Silakan bisa on cam dulu, Kak. Mohon maaf Kak, nggak bisa. Nggak. Oh, oke, oke. Oke, silakan Kak Has. Oke, silakan Kak, bisa ditanyakan namanya siapa dari Kak Aditya. Mana dulu nih Kak? Baik, silakan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kenalin saya Laila dari Taiwan. Salam. Mau bertanya Kak, Oke, halo saya mau salam Laila. eh, sedikit cerita. Saya sudah terus belajar untuk sembuh sendiri, Kak, tanpa melibatkan siapapun. Karena saya percaya cukup cerita sama Allah saja sudah tenang. Tapi saya kalah, Kak. Saya tetap terus sakit dan sakit. Entah sampai kapan saya bisa sembuh. Di sini saya mau minta pendapat Kak Sabrina. Bagaimana cara kita untuk bisa mau bercerita ke orang-orang terdekat kita tanpa berpikir kalau orang itu hanya mendengarkan dan menjadikan bahan ceritanya lagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Lailatul Hikmah atas pertanyaannya. Kak Sabrina, ada penjelasan terkait dari pertanyaan dari Kak Lailatul Hikmah. Halo Laila, pertanyaannya bagus banget ya, pertanyaan dalam banget. Kadang kita pengen bercerita tapi terhalang rasa takut dijudge, terhalang takut dianggap lebay, takut dibocorin ceritanya, takut jadi bahan gunjingan gitu ya. Halo, kok aku udah mute? Enggak, Kak. Oke, aku ulang lagi ya. Kadang kita pengen bercerita tapi ada beberapa hal yang menghalangi kita ya. Kayak takut dihakimi, takut dijat, takut dianggap lemah, takut apa yang kita ceritain itu jadi bahan gosipan atau eh jadi sumber kepo gitu ya, tanda kutip gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita berani untuk cerita tanpa takut dijudge dan digosipin? Di slide sebelumnya tadi aku ngebahas tentang yang namanya safe place dan juga boundaries gitu ya. Jawabannya ini ada dua. Pertama,
kita perlu memilih tempat yang aman atau safe place. Yang kedua, kita membangun tentang keberanian dalam diri kita. Membangun keberanian dalam diri kita itu sama juga kita ngebangun tentang boundaries. Boundaries ini bukan wall gitu ya, tapi pagar. Kalau aku ngomongin pagar, pagar itu bisa dibuka dan ditutup. Ada beberapa orang yang bisa masuk, ada beberapa orang yang nggak boleh masuk. Ya, artinya di sini kita perlu tahu siapa-siapa aja yang layak dan pantas masuk. Artinya kita bukakan pintu atau kita tutup, nggak layak untuk kita masukin. Kayak gitu ya. Nah, ini yang tahu siapa? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Artinya kita perlu memilih orang yang tepat, bukan yang terdekat. Kadang orang terdekat belum tentu tepat. Nah, maksudnya gimana nih Kak Sabrina? Maksudnya, kadang orang terdekat belum tentu benar-benar bisa membuat kita merasa safe atau merasa tempat yang aman. Ya, tapi kalau orang yang tepat, kita bisa dengan nyaman menjadi diri kita sendiri. Jadi carilah teman atau orang atau mentor atau komunitas yang pertama bisa mendengarkan kamu tanpa menjudge kamu, tanpa menyela cerita kamu. Kedua, yang bisa kamu lakukan adalah trial and error, memastikan apakah orang ini bisa jaga rahasia atau enggak. Ya. Ketiga, kalau emang kamu punya pengalaman yang, oh orang ini kayaknya bukan temen yang bisa diajak sharing secara deep deh, tapi dia bisa diajak main, maka jadikanlah dia teman hangout aja, teman main aja, tapi bukan teman yang bisa kamu sharing secara in depth kayak gitu ya. Nah, kalau emang kamu pernah di-tried atau kamu pernah dikhianati sama orang-orang yang kayak aku udah cerita membuka diri, tapi aku malah diomongin dan malah digosipin. Artinya latihlah keberanian untuk memilih diri kamu, bukan cuma tentang kenyamanan aja, ya. Kadang kita menahan cerita karena kita takut membuat orang itu nggak nyaman. Aku sering banget denger statement, aku takut cerita karena pasti setiap orang punya masalah. Benar, setiap orang punya masalah. Tapi kadang ketika kita punya komunitas atau kita punya safe place, kita bisa berbagi. Kalau emang kamu ngerasa tidak nyaman, takut untuk memberatkan, tanya ke orang tersebut. Kayak misalkan Siti. Siti, kamu lagi available nggak dengar cerita aku? Jadi kita punya yang namanya boundaries dan kita bertanya. Supaya apa? Kalau emang ternyata Siti lagi ngerasa, duh, gue lagi capek banget nih. Kita nggak baper. Kita udah bertanya. Dan sebagai teman gitu ya, dia juga nggak ngerasa terbebani. Kayak gitu. Jadi hubungan tuh dua arah dan kita saling mengerti satu sama lain. Ini yang dinamakan batasan emosional sejak awal. Kayak gitu. Atau nih aku kasih solusi lagi atau aku kasih sharing lagi. Kebanyakan orang itu pengen cerita bukan karena pengen nyari solusi, tapi aku butuh didengarkan. Maka kita bisa ngefilter. Aku hari ini lagi pengen cerita aja, aku lagi nggak butuh solusi karena aku lagi butuh teman cerita. Nah, itu bisa meminimalisir teman-teman. Oke, aku balikin lagi ke Siti. Oke, terima kasih atas penjelasan Sabrina. Mungkin ini ada pertanyaan, ada raise hand dari Mas Aditya. Mungkin Kak Sabrina masih berkenan untuk menjawab pertanyaan Kak dari Mas Aditya. Silakan Mas Aditya, bisa on cam dan mic-nya dinyalain. Silakan mau bertanya apa? Halo Mas Aditya. Oke, kalau nggak ada kayak mau ditanyakan lagi bagi teman-teman nih yang masih ragu dengan perasaannya atau mengalami sedikit tekanan pada diri teman-teman, silakan bisa bertanya, nggak apa-apa. Kita di sini terbuka dan nggak ada unsur tekanan ya teman-teman. Oke, Aditya mau bertanya, silakan bisa bisa sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Oke, nggak ada. Untuk Kak Ika Sri Restika, silakan bisa bertanya. Mungkin bisa on cam, Kak. Ini oke. Ini mohon maaf Kak Ika Sri, suaranya kurang jelas.
Maaf Kak Ika Sri Restika, suaranya bisa dikerasin sedikit, soalnya ini nggak bener-bener nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Oke, halo, baik Kak Ika Sri Restika, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Eh, Kak, mungkin bisa diketik, soalnya ini benar-benar suaranya nggak kedengeran. Oh, ini Kak Sabrina, Kak Ika bertanya, menurut Kak Sabrina, apa dukungan psikologis yang paling efektif untuk pekerja migran yang berada di luar negeri, yang merasa kesepian dan tidak ada support system, bukannya nggak punya support system, tetapi eh, tetapi punya punya bapak dan ibu, adik yang masih kecil, tapi terkadang ketika telepon itu bawaannya bukan adem, tapi melainkan bawaannya emosi. Itu bagaimana ya, Kira? Boleh diulangin nggak? Oh, baik. Eh, Apa? menurut pertanyaan Kak Heeh. Ika, jadi apa dukungan psikologis paling efektif untuk pekerja migran di Indonesia yang merasa kesepian? Karena contohnya Kak Ika ini selalu telepon dengan keluarganya atau bapak ibunya, tetapi ketika telepon itu Kak Ika tidak merasa tenang gitu, malah bawaannya itu kayak Oke. emosi kayak gitu. Itu kira-kira bagaimana ya Kak Sabrina? Oke, aku pernah nanganin kasus kayak gini. Ini sering banget terjadi ya. Di awal juga aku bilang ya tadi di set awal, kadang bagi pekerja migran itu kita dituntut untuk kayak bisa ngasih uang banyak, uang yang berlebih gitu ya. Terus juga kita diminta untuk bisa nge-provide gitu ya. Jadi punya ekspektasi yang besar banget gitu ya. Dimana sedangkan sebagai pekerja, apalagi di negeri orang, kerjaan itu keras banget. Tadi ada budaya yang berbeda, ngerasa kesepian, gak punya siapa-siapa gitu ya. Tapi malah yang menekan adalah keluarga sendiri. Jadi kalau ditanya apa yang perlu bisa dilakukan, satu adalah kita ngebangun yang namanya support system. Somehow support system gak cuma dari keluarga, tapi juga dari komunitas atau dari pekerja-pekerja atau teman-teman yang ada di sana juga ya. Jadi kayak sekarang nih kita lagi ada di satu webinar nih ya. Aku mungkin bisa kesimpulkan atau asumsikan gitu ya. Dari 200 orang ini mostly adalah pekerja migran gitu ya. Dan mungkin ada komunitas pekerja migran juga. Jadi carilah komunitas tersebut kayak gitu ya. Nggak harus banyak orang untuk bisa mendapatkan support system. Satu dua orang yang emang benar-benar mengerti kamu, yang benar-benar bisa memahami kamu secara emosional, secara pemikiran kamu, atau bisa dibilang bestie atau sahabat kamu gitu ya. Dan kamu bisa tahu orang itu tulus mendengarkan kamu, itu sudah cukup menjadi safe place kamu. Ya. Yang kedua, coba mulai pisahkan antara diri kamu dengan ekspektasi. Ya, ekspektasi siapa? Tentunya ekspektasi keluarga. Kadang kita lupa bahwa kita tuh manusia, bukan mesin pencari uang. Ya, sedangkan tadi di awal aku bilang, kadang itu ada ekspektasi, oh kamu kan kerja di luar negeri, kamu kan berarti gajinya gede ya. Yang dilihat cuman apa gaji atau pendapatannya, tapi nggak melihat tentang oh ada living cost,
oh kita di sini juga hidup loh, kita bayar loh. Ada mungkin juga bayar asuransi, terus juga tentang biaya makan ya. Itu juga kita sebenarnya manusia, ya kita juga membutuhkan hal tersebut. Jadi jangan terus-menerus kamu harus merasa, "Oh, aku pengen membahagiakan orang tuaku, aku pengen membahagiakan keluarga aku di kampung." Itu benar, aku nggak bilang salah. Tapi ada notesnya bahwa kamu juga perlu menjaga diri kamu sendiri ya. Kamu juga perlu untuk bisa hidup dengan diri kamu. Jadi kalau misalkan iya Kak, kalau di telepon aku udah kerasa pusing, kerasa rumit, maka latihlah belajar yang namanya self validation atau menguatkan diri kita ya. Aku selalu ngajarin teman-teman yang klien konseling aku, terutama yang bekerja di luar negeri gitu ya. Ketika kamu tidak mendapatkan validasi dari luar, dari orang tua kamu, maka jangan lupa belajar memberikan validasi ke diri kamu sendiri. Contohnya, aku bangga sudah bertahan di titik ini. Aku bangga aku bisa mencapai di titik ini karena belum tentu semua orang bisa kuat sampai di titikku seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sabrina atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Kak Ika Sri Restika untuk pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Ika Sri Restika adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita, Kak Sabrina, atas ilmu yang diberikan dan wawasan yang sangat bermanfaat. Dan tak lupa juga kami juga berterima kasih kepada teman-teman peserta yang malam ini telah menyimak materi dengan baik. Dan untuk kegiatan selanjutnya saya akan kembalikan ke MC kita, Kak Yunita. Kepada Kak Yunita kami persilakan. Baik, mohon maaf untuk para peserta webinar. Pertanyaannya banyak sekali ya, jadi beberapa ada yang belum dijawab karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya lanjut. Terima kasih kepada Kak Siti yang telah memandu jalannya sesi pemaparan materi dan diskusi dengan sangat baik dan relate dengan kehidupan teman-teman hebat semuanya ya pastinya. Wah, sesi yang sangat luar biasa ya. Sebelum kita akhiri, yuk kita dokumentasikan momen malam ini. Mohon teman-teman menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Boleh dibuka kameranya sebentar ya, teman-teman. Senyum yang paling tulus ya. Baik. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Baik. Udah. Baik, terima kasih. Diingatkan kembali untuk membuat webinar ini semakin seru dan berkesan. Kami punya kejutan buku spesial yang berjudul Hey It's Me yang ditulis oleh Kak Sabrina. Giveaway ini kami akan bagikan 3 buku untuk 3 orang pemenang. Cara ikutnya gampang banget.
Pastikan teman-teman hebat mengikuti akun Instagram UTT Peduli, lalu ambil screenshot acara webinar ini, lalu yang terakhir posting di Instagram Story dan tag 3 teman kamu dan akun resmi UTT Peduli. Untuk story Instagram yang paling unik dan paling menarik akan kita pilih sebagai pemenang dan akan diumumkan di WhatsApp Group serta Instagram Story UTT Peduli 2 hari setelah acara webinar berlangsung. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara, izinkan saya mewakili panitia menyampaikan beberapa hal. Jangan lupa mengisi form evaluasi dan presensi guna untuk mengklaim sertifikat webinar. Ikuti giveaway untuk mendapatkan buku yang berjudul Hey It's Me yang ditulis oleh Kak Sabrina untuk 3 orang pemenang. Sebelum acara ini, mohon maaf, semoga acara malam ini bukan hanya menjadi ruang belajar, tapi juga ruang aman untuk kita semua. Jadikan acara malam ini sebagai pengingat bahwa sembuh tak harus sempurna. Sebelum acara benar-benar ditutup, sebelum acara ditutup, saya sebagai perwakilan dari UTT Peduli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan dan tak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah antusias dalam acara webinar Mental Health pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Webinar sudah selesai, semoga hati semakin damai. Kalau hati meretak, jangan dibawa ke bengkel, bisa ditenangkan dengan tawa dan teh hangat sambil membaca buku di sore hari ditemani sepotong brownies pengganti sepi. Nah, sebelum acara benar-benar ditutup, boleh saya bacakan pantun terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh dibantu bilang cakep ya. Biar nggak ngantuk ya teman-teman, boleh dibuka mic-nya sebentar. Oke, baik. Ke Taman Bunga beli melati. Cakep. Cakep. Duduk santai sambil berseri. Cakep. Jaga jiwa, jaga hati. Cakep. Mental sehat, hidup pun happy. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar UTT Peduli berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat Terima kasih juga Kak beristirahat. Sabrina. Terima Terima kasih Kak Sabrina. Terima kasih Kak Terima kasih Sabrina, semuanya. Bapak Perdamaian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan seperti transfusi darah, seperti pasien yang mengalami kecelakaan, menjalani operasi, atau menderita penyakit tertentu seperti anemia ataupun kanker. Lalu yang selanjutnya yaitu UTT Peduli Pendidikan. Program ini merupakan sebuah program bentuk dari aksi kepedulian kami dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu saja, UTT Peduli sejalan dengan semangat literasi dan pemberdayaan, kami juga memperkenalkan Rumah Buku Taiwan, sebuah inisiatif mandiri dari mahasiswa dan PMI yang ingin menciptakan ruang baca dan berbagi buku di tengah kesibukan bekerja di negeri orang. Rumah Buku Taiwan bukan sekedar toko buku online, melainkan gerakan kecil untuk membangun budaya baca, menghadirkan rekomendasi bacaan berkualitas, dan menjadi tempat bertemunya para pecinta literasi dari berbagai penjuru Taiwan. Dengan mendukung Rumah Buku Taiwan, berarti kita turut menumbuhkan harapan dan semangat belajar yang tak pernah padam dimanapun kita berada. Selama perjalanannya, UTT Peduli telah membangun kepercayaan masyarakat baik di kalangan mahasiswa, PMI maupun komunitas lainnya. Setiap langkah kami diiringi dengan semangat gotong royong, transparansi, dan integritas. Kami bukan organisasi besar, tapi kami percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dengan niat tulus yang lurus akan memberikan dampak yang besar. Dalam semangat menebar manfaat,
merawat harapan, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang di Taiwan maupun di Indonesia, untuk turut serta dalam gerakan ini, karena sejatinya setiap orang punya potensi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Mari kita terus hidupkan semangat kepedulian, saling menolong dalam kebaikan, dan menjadikan masa muda ini sebagai ladang amal yang tak lekang oleh waktu. Bersama UTT Peduli, mari bergandengan tangan, membangun dunia yang lebih berempati dan penuh kasih. Terus menebar kebaikan bersama UTT Peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap terus terhubung bersama UTT Peduli di sosial media kami. Teman-teman hebat di seluruh penjuru dunia, yuk mengenal lebih jauh tentang UTT Peduli. Saya akan membawa kamu menyelami dunia UTT Peduli. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan, hadir sebuah harapan baru yang membawa angin segar bagi mereka yang tetap ingin menggapai mimpi tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Universitas Terbuka Taiwan. Universitas Terbuka Taiwan yang selanjutnya disingkat UTT adalah representasi dari Universitas Terbuka Indonesia yang beroperasi di Taiwan, menawarkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran. Berdiri atas dasar semangat pemerataan pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia. UTT menjadi jawaban bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah tanpa terbatas ruang, waktu, dan status sosial. Berangkat dari realita kehidupan sebagai pekerja migran Indonesia dan mahasiswa jarak jauh yang penuh tantangan, kami menyadari bahwa perjuangan ini tidak bisa dijalani sendirian. Maka dari itu, UTT Peduli berdiri sebagai ruang bersama untuk saling menguatkan, saling mendukung, dan yang paling utama, saling peduli. Melalui kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan, edukatif, serta spiritual, kami berupaya menghadirkan manfaat yang nyata dan menyentuh langsung kehidupan sesama. UTT Peduli adalah salah satu organisasi kemahasiswaan Universitas Terbuka Taiwan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kegiatan UTT Peduli berorientasi terhadap isu-isu kemanusiaan, bencana alam baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. UTT Peduli adalah wadah penyaluran amanah, menebar manfaat dan merealisasikan harapan masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban mereka. Dengan visi menciptakan jiwa sosial yang berkarakter, berintegritas, serta mewujudkan UTT Peduli yang kredibel, kreatif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Dengan misi membangun UTT Peduli yang harmonis, mengoptimalkan program-program yang menjunjung tinggi Dharma perguruan tinggi, memperkuat relasi dan hubungan antar lembaga organisasi atau komunitas, guna mendukung tercapainya tujuan sosial, meningkatkan eksistensi UTT Peduli di mata publik. Akun Instagramnya jangan di Sendiri memiliki beberapa program kerja tahunan, yaitu kemudian berbagi kegiatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, dan untuk memperkuat rasa empati dan persaudaraan di antara umat Islam. Lalu ada sedekah kurban, yaitu bentuk amal yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, atau domba. Lalu yang selanjutnya yaitu donor darah, proses sukarela di mana seseorang menyumbangkan sebagian darah untuk keperluan medis. Darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan, seperti transfusi darah, seperti pasien yang mengalami kecelakaan, menjalani operasi, atau menderita penyakit tertentu seperti anemia ataupun kanker. Lalu yang selanjutnya yaitu UTT Peduli Pendidikan. Program ini merupakan sebuah program bentuk dari aksi kepedulian kami dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu saja, UTT Peduli sejalan dengan semangat literasi dan pemberdayaan, kami juga memperkenalkan Rumah Buku Taiwan, sebuah inisiatif mandiri dari mahasiswa dan PMI yang ingin menciptakan ruang baca dan berbagi buku di tengah kesibukan bekerja di negeri orang. Rumah Buku Taiwan bukan sekedar toko buku online, melainkan gerakan kecil untuk membangun budaya baca, menghadirkan rekomendasi bacaan berkualitas, dan menjadi tempat bertemunya para pecinta literasi dari berbagai penjuru Taiwan. Dengan mendukung Rumah Buku Taiwan, berarti kita turut menumbuhkan harapan dan semangat belajar yang tak pernah padam dimanapun kita berada. Selama perjalanannya, UTT Peduli telah membangun kepercayaan masyarakat baik di kalangan mahasiswa,
PMI maupun komunitas lainnya. Setiap langkah kami diiringi dengan semangat gotong royong, transparansi, dan integritas. Kami bukan organisasi besar, tapi kami percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dengan niat tulus yang lurus akan memberikan dampak yang besar. Dalam semangat menebar manfaat, merawat harapan, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang di Taiwan maupun di Indonesia, untuk turut serta dalam gerakan ini, karena sejatinya setiap orang punya potensi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Mari kita terus hidupkan semangat kepedulian, saling menolong dalam kebaikan, dan menjadikan masa muda ini sebagai ladang amal yang tak lekang oleh waktu. Bersama UTT Peduli, mari bergandengan tangan, membangun dunia yang lebih berempati dan penuh kasih. Terus menebar kebaikan bersama UTT Peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap terus terhubung bersama UTT Peduli di sosial media kami. Halo teman-teman hebat di seluruh penjuru dunia. Yuk mengenal lebih jauh tentang UTT Peduli. Saya akan membawa kamu menyelami dunia UTT Peduli. Di tengah hiruk pikuk kehidupan sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan,